Ya, jadi yang dikatakan dengan variabel acak, ini nanti materi-materi yang akan kita bicarakan pada hari ini. Jadi memahami konsep variabel acak, membedakan jenis variabel acak kontinu dan diskrit, terus Anda mampu menyusun tabel distribusi probabilitas variabel acak diskrit, menghitung fungsi distribusi kumulatif variabel acak diskrit, terus memahami expected value dan juga menghitung expected value dari variabel acak diskrit. Nah, yang variabel acak kontinunya ya kurang lebihnya hampir sama seperti variabel acak diskrit tadi. Nah, apa sih yang dikatakan variabel acak diskrit? Sebelum kita memulai pada variabel acak diskrit, ini ada beberapa definisi yang Anda harus tahu. Yang pertama ini yang disebut dengan percobaan. Percobaan itu adalah suatu aktivitas yang menghasilkan output. Nah, kalau yang dikatakan dengan percobaan acak, itu adalah percobaan yang minimal mempunyai dua kemungkinan output, di mana kemungkinan kemunculannya ini tidak dapat kita tentukan. Contoh aja, pada saat saya melempar sebuah koin, gitu ya. Pada saat kita melempar sebuah koin, maka nanti kita akan punya kemungkinan munculnya koin-koin tersebut itu adalah bisa saja gambar atau berupa angka, gitu ya. Nah, tapi kita nggak akan tahu yang akan muncul nanti yang mana, yang gambar atau yang angka. Nah, maka dari sini kita katakan bahwa kegiatan melemparkan sebuah koin itu termasuk pada aktivitas percobaan acak. Contoh yang lain gitu ya, kita melempar dadu yang setimbang gitu. Kalau dadu itu kan dia punya 6 permukaan. Nah, dari 6 permukaan ini nanti yang muncul yang mana kita nggak tahu gitu. Maka ini kita katakan sebagai percobaan acak. Jawaban konsumen mengenai produk yang disukai ini juga kalau misalkan Anda membuatnya dalam pertanyaan tertutup gitu ya, kan ada pilihan jawaban. Nah, dari pilihan jawaban itu kan kita nggak tahu nanti konsumennya bakal menjawab apa ini. Ini yang kita katakan sebagai percobaan acak. Terus dari sini kita kenal yang disebut dengan titik sampel. Titik sampel itu adalah setiap kemungkinan output dari percobaan acak ini. Sedangkan ruang sampel itu adalah semua kemungkinan. Jadi kalau cuma satu kemungkinan kita sebutnya titik sampel. Tapi kalau kita bicara semua kemungkinan, ini berarti Anda membicarakan tentang ruang sampel. Contoh ini ya, pelemparan sebuah dadu setimbang. Semua kemungkinannya itu kan akan muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai dengan 6. Nah, terus kemudian pada permain kartu bridge ini juga akan muncul kemungkinan kartunya itu kan mulai dari 2 sampai dengan as dengan atau ini bentuknya itu ada yang scope, ada yang diamond ya dan seterusnya itu ya. Nah, maka dari sini kalau Anda ditanya pada pelemparan dadu, ruang sampelnya semua kemungkinan kita akan dapatkan bahwa ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu ruang sampelnya. Sedangkan kalau pada kartu bridge, ruang sampelnya ada berapa? Ada berapa itu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus Jack, Queen, King, As. 13 dikalikan 4, 50. 13 dikalikan dengan 4, ya 52 ya. 52, Anda bisa ambil satu-satu itu nanti. Misalkan diamond 2, diamond 3, dan seterusnya. Ini yang dikatakan dengan ruang sampel. Jadi semua kemungkinan output itu adalah ruang sampel. Nah, sedangkan yang disebut dengan kejadian itu adalah himpunan yang berisi. Minta tolong di-mute dulu. Saya mute-kan ya.
Ya. Jadi yang dikatakan event itu adalah sebuah himpunan yang berisi satu atau lebih titik sampel. Ya, sebuah event itu dikatakan terjadi apabila ada anggota dari event tersebut yang muncul sebagai hasil percobaan. Contoh aja, event itu munculnya angka genap. Nah, dari sebuah dadu yang dilempar. Tadi kan kalau ruang sampelnya itu kita punya ada 1 sampai 6 tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau event itu adalah bagian dari itu, minimal ada 1. Nah, kalau di sini munculnya angka genap dari sebuah dadu, maka kita katakan A itu adalah himpunan yang isinya adalah 2, 4, dan 6. Itu yang disebut dengan event. Contoh, dua orang ya, diberi obat selama 1 minggu. Setelah 1 minggu berhasil tidaknya pengobatan tersebut dicatat. Nah, maka dari sini tentukan ruang sampelnya. Jadi ada 2 pasien, maka ruang sampelnya akan kita dapatkan. B itu kalau kita katakan berhasil gitu ya, B. Jadi ini kita definisikan dulu. Jadi misalkan B itu kita katakan ini sebagai berhasil. B itu adalah gagal. Ya. Nah, ruang sampelnya berarti ini yang ditulis yang pertama ini menyatakan pasien yang pertama. Terus yang kedua ini kondisi pasien yang kedua. Jadi dari sini saya akan dapatkan bahwa pasien pertama, kemungkinan pertama ya, pasien pertama itu berhasil, pengobatannya pasien kedua juga berhasil. Terus kemungkinan yang kedua, pasien pertama berhasil, yang kedua gagal. Kemungkinan yang ketiga, pertama gagal, kedua berhasil, dan yang terakhir adalah gagal-gagal. Ini ruang sampelnya. Terus tulis anggota kejadian bahwa kedua pasien tersebut pengobatannya gagal. Kalau pengobatannya gagal ya berarti kita dapatkan kejadiannya gagal-gagal ini. Sehingga akan kita peroleh, sebut aja ini K1 ya, K1 berarti gagal-gagal. Terus tulis kejadian paling sedikit 1 pasien tersebut pengobatannya gagal, paling sedikit berarti 1 atau 2 ya yang gagal. Sehingga kita dapatkan, ini kurang nih. Kalau dikatakan paling sedikit 1 pasien yang gagal, ya berarti ini harusnya ada tambahan ini. Bukan cuma gini aja. Tapi ada tambahan, ini harusnya ketambahan gagal-gagal. Harusnya ketambahan gini. Kan karena kata-katanya paling sedikit ya. Paling sedikit 1 pasien tersebut pengobatannya gagal. Nah, ini yang kita lakukan. Ini ada pertanyaan dulu sampai di sini. Oke ya, gampang. Variabel acak itu adalah sebuah fungsi yang memetakan setiap titik itu dari sebuah ruang sampel ke bilangan real. Jadi contohnya kayak gini. Ini contohnya X-nya itu menyatakan 2 gambar yang muncul dari pelemparan 2 buah koin. Jadi kan kemungkinan munculnya kan gini. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar gambar. Nah, kalau X-nya menyatakan jumlah gambar, berarti pada saat muncul 2 koin itu saat dilempar angka-angka, maka gambar yang muncul 0. Angka gambar angka, maka jumlah angka yang jumlah gambar yang muncul 1. Kalau gambar jumlah gambar yang muncul adalah 2. Ini yang dikatakan dengan ruang sampel. Di sini adalah bilangan realnya. Sebuah variabel acak biasanya ditandai dengan huruf besar, sedangkan anggotanya itu dinyatakan dalam huruf kecil. Contoh kalau X menyatakan jumlah kemungkinan gambar ya dari 1 koin yang dilempar 2 kali.
X-nya itu ini adalah kita sebut sebagai variabel acaknya. Nanti kalau Anda mau menyatakan 0, 1, dan 2 dalam sebuah variabel, maka Anda boleh nulisnya adalah dalam X1, X2, dan X3, di mana X-nya itu kecil. Itu untuk menyatakan anggota dari sebuah variabel acak. Secara garis besar, variabel acak itu dibagi dua, yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Kalau diskrit seperti yang lalu ya kita sudah pernah belajar yang ini. Jadi kalau diskrit itu jumlah elemen dari ruang sampelnya itu berhingga ataupun tak berhingga, tapi dapat dihitung, itu diskrit. Tapi kalau kontinu itu dia bicaranya adalah pada suatu interval real. Ini kita sudah pelajari pada pertemuan yang pertama. Ini contoh-contoh ya variabel acak diskrit. Jumlah anak dalam sebuah keluarga, jumlah kunjungan dokter ke ruang pasien, jumlah hari di mana hujan turun di hari tersebut selama bulan Juli, jumlah produk cacat dari sampel. Itu semuanya adalah variabel diskrit. Sedangkan kalau kontinu, ini karena bicaranya adalah bilangan real, jadi kalau digambarkan gini, kalau diskrit itu titik-titik. Nah ini diskrit ini titik-titik. Tapi kalau kontinu, ini kita bicaranya adalah pada sebuah interval tertentu. Nah, kalau variabel acak kontinu ini contohnya ada tinggi badan manusia, terus waktu yang diperlukan untuk terbang dari Surabaya ke Jakarta, waktu atau jarak yang ditempuh seorang sopir truk selama bulan tertentu, diameter dari sebuah bola, volume bahan bakar. Ini semuanya adalah merupakan variabel acak kontinu. Jadi bicaranya adalah pada elemen bilangan real. Ya, sebagai contoh ini, ayo coba. Ini diskrit atau kontinu gitu ya. Saya bisa minta bantuan ke Kevin. Kevin? Halo. Iya. Ya, Kevin Jonathan. Oke. Kalau jumlah rumah yang berhasil dijual oleh seorang agen termasuk diskrit atau kontinu? Continue, Bu. Kontinu. Kalau kontinu itu Diskrit. bilangan real ya. Jadi Iya, kalau diskrit. kontinu saya bisa ngomong yang terjual itu 1,2 rumah gitu. Itu kontinu. Tapi kalau diskrit kita bicaranya adalah pada sebuah biasanya sih ngomongnya pada bilangan yang bisa dihitung atau bilangan bulat gitu biasanya. Nah ini kalau jumlah rumah itu maunya bisa pecahan Diskrit. apa enggak? Diskrit. Iya. Yang ini kan nggak mungkin saya ngomong yang terjual 1,75 gitu kan nggak mungkin. Pasti bicaranya Iya. berapa rumah? 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, lanjut. Lufinsa. Ya, Lufinsa. Untuk yang nomor 2, jumlah gas yang digunakan untuk pemanas dari sebuah rumah. Continue, Bu. Continue, sebentar. Jumlah gas yang digunakan. Oh, ini maksudnya kayak ini ya. Volumenya ya. Kalau jumlah gas yang digunakan untuk pemanas, betul. Kalau yang gini berarti kita punya ini variabel acak yang continue. Oke, lanjut. Renner. Volume susu dalam sebuah gelas termasuk apa? Renner? Volume gelas susu continue. Continue, betul. Continue, Pak. Karena Volume kalau gelas susu. betul. Jadi kalau volume susu di dalam gelas berarti kita bicaranya continue ya, karena kan susu itu cairan. Anda bisa dapatkannya kalau misalkan dalam volume itu bisa kalau diukur secara ini ya, real gitu bisa koma-koma gitu, bisa bilangan real. Lanjut, Kevin. Ya, Bu. Kevin, jumlah kecelakaan kerja di minggu ini.
Discrete, Bu. Discrete, betul. Kalau jumlah kecelakaan kerja kita nggak mungkin ngomong ada 1,5 kecelakaan, kan nggak mungkin. Pasti jumlahnya itu adalah bilangan-bilangan tertentu ya. Oke, Christian. Christian. Christian ada? Oh, sebentar. Apa katanya? Wajib pakai komputer ya, wis dijawab di sini ya, di message, di chat ya. Jumlah kesalahan yang didapat selama audit, discrete apa continue, Christian? Jumlah kesalahan yang didapatkan selama audit, discrete, betul. Jadi ini termasuk ke dalam variabel discrete. Nah ini ya. Lanjut, Agus Wijaya. Lama waktu tunggu pelayanan. Continue, Bu. Continue, sip, betul. Terakhir, Johan. Jumlah mobil yang ditarik oleh sebuah perusahaan karena cacat. Discrete, Bu. Discrete, ya. Ya, dari sini Anda sudah bisa menentukan ya, sudah bisa membedakan antara mana yang merupakan variabel acak discrete, mana yang merupakan variabel acak continue. Oke, sejauh ini sudah benar semua. Ini nanti latihannya silakan dicoba. Variabel acak discrete itu adalah sebuah variabel acak yang dapat menampung sebuah nilai berbeda dalam jumlah berhingga. Dapat dihitung dengan menggunakan bilangan bulat positif. Itu yang dikatakan dengan variabel acak discrete. Contoh nih ya, banyaknya gambar yang muncul dari 3 koin yang dilempar secara bersamaan. 3 koin yang dilempar secara bersamaan, banyaknya gambar yang muncul. Berarti nanti anggota dari variabel acak X itu tidak lain adalah 0, 1, 2, dan 3, gitu kan. Kalau saya melempar 3 koin, mungkin saja ketiga-tiganya ini tidak muncul gambar, tapi muncul angka semua, berarti ada 0. Terus mungkin aja cuma 1 yang muncul gambarnya. Mungkin ada 2 gambar atau ketiga-tiga koinnya itu muncul gambar semua. Jadi kalau dari sini nanti isi dari anggota dari variabel acak X itu tidak lain 0, 1, 2, dan 3. Sedangkan yang dikatakan dengan distribusi probabilitas dari sebuah variabel acak itu adalah daftar yang berisi semua kemungkinan nilai dari sebuah variabel acak beserta probabilitasnya. Nanti kita akan kenal yang disebut dengan probability density function atau PDF, atau biasa ada juga yang ngomong probability mass function, PMF. Jadi saya sih biasanya ngomongnya yang PDF itu. Ini untuk penamaannya saja. Terus penulisannya itu bisa dalam bentuk tabel, grafik, atau dalam bentuk aturan penulisan dalam notasi matematis. Ini ada beberapa syarat ya kalau kita bicara distribusi probabilitas discrete itu, di mana probabilitasnya ini harus positif, tidak pernah negatif. Terus penjumlahan dari semua probabilitas, ya, dari semua kemungkinan ini harus sama dengan 1. Jadi sigma P dari X sama dengan XI itu hasilnya sama dengan 1. Ya. Probabilitasnya ini tidak lain adalah sama dengan Fx. Jadi fungsinya ini. Ini tadi ya, ini pelemparan 2 buah koin secara bersama-sama. Maka dari sini kita akan lihat kalau variabel acaknya itu adalah banyaknya gambar yang muncul, maka akan kita dapatkan kalau dari yang pertama ini gambar, maka banyaknya gambar yang muncul di situ akan sama dengan 2. Terus untuk 2 kemungkinan yang ada di sini, banyaknya gambar yang muncul itu adalah 1, dan yang terakhir banyaknya gambar yang muncul adalah 0.
Nah, dari sini kalau kita mau menghitung probabilitas, ada 4 kemungkinan, gitu kan? Ada 4 kemungkinan. Jadi ini berapa sih yang munculnya 2 gambar pada pelemparan koin ini? Oh, ternyata ada 1 kemungkinan. Maka kita katakan probabilitasnya saat X-nya tadi 2 itu adalah 1/4. Total semua probabilitas, total semua kemungkinan kan ada 4. Probabilitas itu adalah banyaknya kemungkinan yang terjadi dibagi dengan total semua kemungkinan. Jadi 1/4. Terus banyaknya gambar yang muncul itu 1. Tadi kan ada 2 kemungkinan ya. Gambar angka, angka gambar. Maka probabilitasnya ini akan sama dengan 1/2. Dan terakhir, banyaknya probabilitas munculnya gambar itu 0. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 1/4. 1/4. Jadi kalau penulisan dalam tabel. Anda bisa nulis dalam bentuk grafik yang seperti ini. Ya, atau dalam formula matematika. Ini untuk menuliskan probabilitas dari variabel acak diskrit. Ini penulisannya aja. Sebagai contoh ini, distributor komputer M mengirim 8 komputer yang sama ke toko Y. Oke, diketahui 3 diantaranya cacat. Arif membeli 2 komputer. Tuliskan ruang sampel dari komputer yang diterima Arif. Oh, ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti ada banyak ya ini ya. Arif kan belinya 2, sebut aja lah ini ya. Komputer 1. Ada 5, ada yang baik, ada 5, berarti ada B1, baik 1, B2, B3, B4, B5. Terus ada cacat 1, cacat 2, cacat 3. Ini baik. Ini cacat. Nah, Arif membeli 2 komputer. Berarti untuk yang A ini kita bisa dapatkan, bisa aja dia dapatnya gini, B1, B2, ya, B1, B3, B1, B4, terus B1, B5, terus mana lagi? Terus habis itu B2, B3, B2, B4, B2, B5, terus mana lagi? B3 ya, B3, B4, B3, B5, terus B4, B5. Kok koma? Nggak pakai koma ini. Itu yang diterima baik-baik semua. Sekarang kalau yang diterima adalah cacat 1. Berarti gini, B1, C1, B1, B2, gini aja ya. B1, C3, terus B2, C1, B2, C2, B2, C3. Wah, ada banyak ini ya. Gini terus sampai akhirnya B5, C3 ya. Terus habis itu dua-duanya cacat. Dua-duanya cacat, saya bawa ke atas saja. Saya bisa dapatkan berarti nanti ada C1, C2, C1, C3, dan C2, C3. Ini diisi sendiri ya. Ini kan B2, pokoknya satu cacat, satu baik, satu cacat. Ini dari B3, B4, dan B5. Banyak yang harus ditulis. Nah, jika X adalah menyatakan variabel acak yang menyatakan jumlah komputer rusak yang diterima Arif, berarti ini kita dapatkan X ini sama dengan
jumlah komputer rusak. Kalau yang dapatnya BB ini saja berarti kan 0, nggak ada komputer rusak yang didapatkan. Terus kalau yang kedua ini ada baik 1 cacat 1, berarti ada 1 cacat. Terus kemungkinan yang ketiga dua-duanya cacat. Nah, ini berarti kita dapatkan. Ya. Jadi anggota dari variabel acak X-nya itu adalah 0, 1, dan 2. Susun tabel kayak yang tadi ya, ditabelkan gitu. Tulis PDF-nya dalam X. PDF-nya dalam X ya berarti nanti Anda dapatkan dia akan bernilai 0 saat apa X-nya bagaimana. Bernilai 1 saat bagaimana. Ada ya tadi sudah ada di situ. Silakan dicoba sendiri nanti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk menentukan atau melihat menuliskan ruang sampel dan juga anggota dari suatu variabel acak. Sampai di sini dulu ada pertanyaan. Ini banyak banget. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Fungsi distribusi kumulatif. Jadi kalau namanya kumulatif itu berarti dia penjumlahan dari yang sebelum-sebelumnya. Ya, jadi pasti nanti nilainya ini antara 0 sampai dengan 1, maksimalnya kan 1. Dia nggak pernah turun. Kalau kita gambarkan itu posisinya akan seperti ini. Ini yang pertama, ini yang tadi ya. Pelemparan 2 koin tadi. Jadi ini yang pertama. Saat tidak ada gambar yang muncul. Nah, kalau kumulatifnya ini biasanya dinyatakan di sini dalam bentuk bukan sama dengan ya, untuk probabilitas dari variabel acaknya, tapi menggunakan tanda lebih kecil sama dengan. Jadi kalau lebih kecil sama dengan itu berarti dengan yang sebelumnya kan gitu. Jadi saat ini dikatakan probabilitas saat X lebih kecil sama dengan 0 itu 1/4, jadi hanya 0 saja. Tapi kalau dibilang saat X lebih kecil sama dengan 1, ini berarti penjumlahan dari probabilitas saat X sama dengan 0 ditambahkan dengan probabilitas saat X sama dengan 1. Jadi kalau digambarkan nanti jadinya hasilnya adalah 3/4. Dan yang terakhir biasanya hasilnya adalah sama dengan 1. Ini kalau bicara kumulatif. Terus kita kenal expected value. Expected value itu sebenarnya untuk ngomong tentang rata-rata. Tapi kan sekarang yang di rata-rata itu variabel acak. Ini sudah mau habis waktunya. Ya, yang mau di rata-rata itu adalah sebuah variabel acak. Ini kita sebut sebagai expected value. Jadi menyatakan rata-rata nilai yang diharapkan terjadi apabila percobaan itu diulang beberapa kali. Ya, jadi rata-rata yang ingin kita keluarkan atau yang ingin didapatkan hasilnya. Nah, expected value dari sebuah variabel acak digunakan sebagai sebuah ukuran pusat dari distribusi probabilitas. Cara mendapatkannya, expected value itu dinyatakan dengan EX ini, atau sama dengan mu ya. Ini tidak lain adalah sigma dari XI dikalikan dengan PXI, di mana XI itu adalah banyaknya anggotanya itu tadi, terus P-nya ini probabilitas. Jadi misalkan aja, ini tadi ya dapatnya ya. Jadi XI dikalikan dengan PXI. Ini pelemparan dari 2 buah koin ini tadi. Terus kita ingin melihat berapakah rata-rata gambar muncul 1 kali. Oh sorry, berapakah rata-rata gambar itu akan muncul. Nah, kita bisa hitung. Jadi expected value-nya itu kita dapatkan dari ini X-nya 0 dikalikan dengan probabilitasnya 1/4 ditambah 1 dikalikan dengan probabilitasnya 1/2 ditambahkan 2 kalikan probabilitasnya 1/4. Nah, jadi kita dapatkan dihitung-hitung hasilnya 1.
Ini artinya bahwa rata-rata gambar itu akan muncul satu kali. Ya, jadi kalau X-nya itu tadi kan ngomongnya jumlah gambar yang muncul gitu. Nah, yang dikatakan dengan expected value-nya itu adalah rata-rata gambar itu muncul. Berapa kali? Ya, Anda hitung dari hasil expected-nya ini. Ini yang dikatakan dengan expected value. Ini beberapa sifatnya. Ya, expected dari A-nya itu konstanta, hasilnya sama dengan A. Expected dari AX itu sama dengan A kali expected X. Expected dari X plus A itu sama dengan EX plus A. E dari AX plus B menjadi A, EX ditambah dengan B. Nah, ini pun juga demikian. Ini beberapa sifat dari expected value. Ini varian dan standar deviasinya ya. Jadi Anda bisa hitung dari sini. Kalau standar deviasi itu kita gunakan untuk melihat penyebaran dari distribusi probabilitas. Ya, ini yang dikatakan dengan expected value, varian, dan standar deviasi. Ini sebagai contoh, kejadian pelemparan 2 koin yang tadi. Berarti ini yang diminta adalah, ini varian dulu ya. Oh, ini sudah ada. Tadi kan kita punya, nah, kita kan punya ini expected variannya itu kita bisa dapatkan dari EX kuadrat dikurangi dengan mu X gitu, atau Anda bisa dapatkan dari ini sigma dari X min expected value dikuadratkan dikalikan dengan PX. Ini yang tadi kita kerjakan di sini, ini kayaknya menggunakan rumusan yang pertama. Ya, menggunakan rumusan yang pertama. Tadi 0, di mana expected value yang tadi kan 1, berarti 0 dikurangi 1 dikuadratkan dikali probabilitasnya. Terus 1 min 1 kuadrat kali probabilitas, 2 min 1 dikuadratkan dikalikan probabilitas. Jadi angka 0, 1, 2 itu adalah menyatakan banyaknya gambar yang muncul. 1 ini expected value-nya. 1/4, setengah, 1/4 ini adalah probabilitas dari masing-masing. Nah, sehingga dari sini kalau dihitung hasilnya adalah setengah. Ini cara yang kedua tadi ya. X kuadrat kali probabilitas ditambah X kuadrat kali probabilitas ditambah X kuadrat kali probabilitas dikurangi dengan expected value dikuadratkan. Ya, hasilnya tetap sama. Kalau varian sudah diketahui, maka Anda bisa mencari standar deviasinya. Standar deviasi dari mana? Akar dari varian. Jadi tinggal diakarkan aja, akar dari setengah. Ya, itu kurang lebih untuk menghitung expected value dan juga varian standar deviasi dari variabel acak diskrit. Mungkin sampai di sini dulu, ada pertanyaan? Ini beberapa sifatnya ya, sorry, kebanyakan. Ini beberapa sifatnya. Anda nanti bisa baca-baca, ya hampir samalah kayak yang tadi. Oke, baik. Tidak ada pertanyaan ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ini dulu ya. Saya leave meeting dulu karena tadi saya bilang Zoom-nya yang saya pakai ini Zoom yang bukan profesional, jadi 40 menit akan ini. Ya, setelah ini Anda silakan join lagi ya. Ini saya leave meeting dulu karena waktunya tinggal 3 menit 40 detik. Setelah ini kita ketemu lagi. Oke? Saya